Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang ampun yang dirahmati Allah. Katong pembahasan hari ini katong bahas persoalan pokok di dalam agama. Persoalan pokok dalam agama yaitu tentang pemahaman terhadap Al-Quran, masalah-masalah umum saja, macam masalah tafsir, takwil. Karena pokok kesalahan itu banyak-banyak orang salah dalam dong paham agama itu, dong paham ayat, karena dong pun pemahaman itu menyimpang. Akan sing ada ukuran. Kalau katong ukur kayu kan ada kan pengukuran bagus toh. Kalau katong ukur kayu pakai meteran begitu, katong timbang sesuatu pakai kiloan, pakai kilo, ada mi'yar, ada alat penimbangnya, alat pengukurnya. Begitu juga kalau katong paham agama. Kalau katong paham agama itu ada harus ada dia pun tolak ukur juga. Tolak ukur dalam paham agama itu, dalam memahami agama itu adalah pemahaman orang-orang yang paling dekat dengan sumber agama itu, baik dalam zaman maupun dalam pergaulan. Toh? Nanti katong jelaskan apa maksud apa. Tapi intinya katong bahas secara bertahap. Sengaja katong rekam pakai bahasa daerah begini supaya terlalu banyak edit. Kalau katong pakai bahasa nasional kan kadang susah katong berbahasa. Jadi begini, pembahasan tafsir ataupun takwil itu sebenarnya pembahasan pokok. Banyak kesalahan masuk dari pintu situ. Kalau katong lihat orang, misalnya ini ada beta pembuku ini tentang Ahmadiyah atau Al-Usul Adz-Dzahabiyah fi Raddi ala Qadiyaniyah. Ini buku bantahan tentang pemahaman Ahmadiyah. Ini katong saya ada uang, jadi katong foto-fotokopi saja. Semua kesan-kesan ini ada juga masalah tentang Syiah juga di sini kita banyak-banyak. Ada kalau PDF-nya banyak, cuma yang katong fotokopi kan yang katong mau ini toh. Ini masalah Syiah. Masalah Syiah. Intinya baik itu Ahmadiyah, Syiah, juga kesalahan pemahaman yang lain dalam agama itu akan pintu itu satu saja. Dong salah paham pada nusus itu maksudnya nas-nas, baik itu Quran kah, hadis kah, dong salah paham. Kayaknya dong pun meteran lain. Padahal kalau katong bicara masalah agama itu kan katong pun meteran mana coba? Mi'yar. Katong pun tolak ukur kebenaran dalam agama itu apa? Itu dulu. Katong sepakat itu kalau katong pun pemahaman itu harus sesuai dengan Nabi pun pemahaman. Toh? Nabi pun ajaran itu siapa yang bawa akang? Orang-orang dekat dengan Nabi itu siapa? Para sahabat. Para sahabat ini yang menukilkan agama, yang sebarkan agama sampai ke dari ujung timur, ujung barat sana, para sahabat yang bawa agama ini. Jadi kalau katong mau pahami agama itu, katong pahami dari bagaimana sahabat memahami agama. Kalau ada perbedaan di kalangan sahabat tuh, katong lihat yang mana yang paling banyak sahabat pahami. Yang kalau dalam bahasa fikih dong bilang ijma'us sahabah, kesepakatan para sahabat. Itu akan buku banyak. Karena pemahaman yang sing ijma itu juga bukan serta-merta kan jadi akatong pun patokan, bukan. Yang paling selamat itu pemahaman yang ijma, dan itu banyak. Dia pembuku juga banyak. Pada video yang singkat ini katong bahas tentang masalah takwil dan tafsir, karena orang banyak salah paham di situ. Kalau katong bilang, saya pemahaman itu dari mana? Dong bilang dari pemahaman ini, dari Al-Quran ayat ini akan bicara begini. Dong pahami Al-Quran, dong pun pemahaman sendiri. Itu keliru.
atau pemahaman dari ulama juga, tapi ulama yang terakhir abad-abad terakhir, yang kalau kau cek dari kitab-kitab dong pemahaman itu baru muncul misalnya di abad yang 600 setelah Nabi meninggal, baru dong pemahaman itu muncul 500 setelah. Ini semua jangan kata bicara masalah ayat-ayat, secara akal saja sudah tertolak. Masa ajaran yang baru, sekalipun itu ulama yang bawa, tapi kalau dia baru dalam tubuh Islam, itu tertolak sebenarnya. Sekarang kita bahas masalah takwil dan tafsir. Orang-orang yang sedikit dong keliru dalam pemahaman agama itu, dong dakwakan bahwa dong katakan bahwa dong pemahaman itu pemahaman takwil, tafsir atau takwil. Dong itu seakan-akan dong pahami takwil itu beda dengan tafsir. Itu persoalannya. Dong pahami takwil beda dengan tafsir. Dari situ dong bisa seenaknya saja. Saya pemahaman itu tafsir, tapi kata ini takwil makna batin. Dong pahami kadang takwil itu makna batin, tafsir makna zahir, makna umum. Ini keliru di situ. Apakah memang takwil dan tafsir itu beda? Tafsir pemakna lain, takwil pemakna lain. Saya ada kalau katong lihat kitab-kitab ulama terdahulu, baik itu Al-Quran, mulai dari Quran, hadis, pemahaman 3 generasi yang masih dekat-dekat dengan Nabi, abad 1, abad 2, abad 3, itu dong saya pahami kata takwil dengan pemahaman lain. Dong pahami takwil itu adalah tafsir. Coba katong lihat misalnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang kisah Yusuf dalam surat Yusuf, di mana di sana ada 2 orang yang dipenjara bersama dengan Yusuf. 2 orang pemuda ini dong ceritakan dong mimpi pada Yusuf. Lalu dong katakan begini, Nabi takwili, wahai Yusuf, kabarkan apa tafsir mimpi kami ini, apa penjelasan mimpi kami ini. Nabi takwili, kata takwil di situ oleh ulama mufassirin, ulama dong artikan takwil di situ adalah tafsir. Imam At-Tabari katakan begitu. Kenapa Imam At-Tabari? Ya kata pakai Imam At-Tabari karena dia ulama yang awal, dia ulama yang paling dekat zamannya dengan Nabi, masih salaf, masih 3 kurun yang paling dekat dengan Nabi, 3 abad paling dekat dengan Nabi. Nah, itu dari Al-Quran. Dari hadis misalnya, Nabi SAW pernah berdoa kepada Ibnu Abbas. Nabi doakan begini, Allahumma alimhu at-ta'wil. Nabi pengucapan ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, Musnad Ahmad. Hadis ini diriwayatkan lagi sama Imam Hakim dalam kitabnya Mustadrak ala Sahihain. Imam Ibnu Hajar yang dia menjelaskan banyak hadis-hadis Imam Bukhari, itu dia juga menjelaskan makna ini, karena Imam Bukhari juga nukilkan hadis ini. Imam Bukhari, Imam Muslim nukilkan lagi hadis ini, tapi Imam Bukhari dengan Imam Muslim dong nukilkan hadis ini dong pakai lafaz kata takwil. Nanti ada pembahasan yang jelas. Imam Bukhari itu dong nukilkan, dong riwayatkan hadis ini yang ada lafaz kata takwil, karena Imam Bukhari dan Imam Muslim anggap lafaz kata takwil dalam doa Nabi ini kepada Ibnu Abbas itu bukan dari lisan Nabi, itu hanya tambahan dari salah seorang perawi, salah seorang yang meriwayatkan hadis tentang doa Nabi kepada Ibnu Abbas ini. Dia salah, dia sisipkan, dia salah nukilkan lafaz. Makanya Imam Bukhari cantumkan lafaz takwil dalam doa itu. Tapi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika dia mensyarah hadis-hadis Bukhari, dia singgung-singgung itu. Dia katakan bahwa maksud takwil di situ adalah tafsir. Karena Imam Ibnu Hajar kan kalau dia jelaskan hadis kan dia kadang sertakan syawahid, penguat hadisnya dia termasuk dia singgung hadis itu juga, hadis ini, padahal yang ada dalam
kitab Bukhari, tapi dia bahas, dia bilang maksud kata takwil dalam hadis itu adalah tafsir. Nah, Al-Quran sudah, hadis sudah, dari mana lagi? Dari perkataan salaf. Nah, Imam At-Tabari tadi, Ibnu Jarir At-Tabari, salah seorang mufassir, ahli tafsir yang dekat zamannya dengan Nabi. Dia itu pun kitab tafsir ada, dia pun kitab tafsir ada, dia pun kitab banyak, tapi katong bicara tafsir maka katong bicara dia pun kitab tafsir. Akan pun nama tafsir At-Tabari. Imam At-Tabari pun tafsir akan pun nama tafsir At-Tabari. Imam At-Tabari itu kalau dia menjelaskan satu ayat di dalam Al-Quran, dia katakan begini, al-qawlu fi ta'wili qawlihi ta'ala, begitu dia bilang begitu, bahwa perkataan atau pembahasan pada tafsir ayat ini adalah begini, begini, dan begini, begitu. Jadi maksudnya Imam At-Tabari itu kalau dia mau mentafsir, dia pakai kata takwil, karena takwil maksudnya tafsir. Imam At-Tabari sendiri tulis dia pun kitab namanya tafsir, tapi ketika dia jelaskan ayat per ayat, dia pakai takwil. Dia tidak bedakan mana tafsir mana takwil, karena memang yang ada perbedaan di kalangan ulama terdahulu dong, saya beda-bedakan itu tafsir atau makna takwil. Lalu kalau katong lihat dalam Quran dan Sunnah dan perkataan para ulama-ulama yang dekat zamannya dengan Nabi tentang makna kata takwil, itu akan bermakna selain makna tafsir, akan bermakna satu lagi ada, yaitu makna iqabatu syai' au nihayatuhu au haqiqatuh. Takwil akan bermakna lain, bisa berarti akibat dari suatu, dari segala suatu perbuatan lah. Wa nihayatuhu, atau ujung dari suatu perbuatan yang nanti akan dia dapatkan. Gitu. Ujung dari suatu perbuatan yang nanti dia dapatkan, apakah itu mau surga mau neraka, iqabuhu, atau akibat dari suatu perbuatan yang nanti dia akan dapatkan. Itu makna kedua dalam Al-Quran dan Sunnah tentang makna lafaz takwil. Nah, karena dalam Al-Quran begitu, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, hal yanzuruna illa ta'wilah. Allah menceritakan atau membahas tentang orang-orang kafir yang tidak beriman itu, Allah bilang begini, apakah dong itu hal yanzuruna illa ta'wilah, apakah dong itu saya mau beriman sampai nanti dong lihat akibatnya kah baru dong mau beriman? Allah ancam ke begitu, maksudnya nanti sampai datang siksa baru kau mau beriman, masuk neraka baru mau beriman kah, datang kiamat baru mau beriman kah, begitu maksudnya. Jadi makna takwil dalam ayat itu atau dalam ayat dalam sunnah, Quran dan Sunnah, kadang juga bermakna iqab, akibat. Allah juga berfirman dalam Al-Quran di surat yang lain, Allah katakan yauma ya'ti ta'wilu, hari ketika datang ta'wilu. Maksud ta'wilu di sini adalah hari ketika datang ujung hari kiamat. Yauma ya'ti ta'wilu, hari ketika datang hari kiamat, atau hakikatu, tentang hakikat kehidupan. Hari ketika datang hari kiamat, atau ya maksudnya katampung hakikat kehidupan kan nanti dilihat di hari kiamat atau hidup ini ujungnya surga kan neraka kan. Intinya takwil itu bermakna begitu, nihayatu syai', ujung dari segala sesuatu, atau iqab atau apa tadi iqab itu, dia punya balasan, atau hakikat, atau hakikat dari segala sesuatu. Itu maksud takwil. Jadi takwil dalam Quran dan Sunnah itu dia makna itu saja, tafsir atau ujung dari segala sesuatu, atau akibat dari segala sesuatu yang nanti dapatkan. Nah, sekarang ini kalau katong lihat para ulama-ulama yang mutakhirin ya, yang terakhir ini, yang muncul abad-abad 5, 6 sampai sekitar ini, itu dong mendefinisikan takwil dengan makna yang lain. Bahkan katong dapatkan dalam kitab-kitab ulama yang mutakhirin mutakallimin. Maksudnya ulama-ulama mutakallimin itu ulama-ulama yang menjadikan daruriyah sebagai
patokan. Tahu daruriyah itu apa? Daruriyah itu adalah hal-hal yang daruri, yang fitrah secara akal. Ilmu akliyat, ilmu akal. Kalau ciri khas kan ada dua tuh orang dalam beragama. Jalan orang, manhaj orang beragama itu dua. Dia mau aliran apa saja itu dua. Apakah dia jadikan Quran dan Sunnah sebagai hakim, sebagai penentu, toh, sebagai ketua lah. Apakah dia jadi Quran dan Sunnah sebagai pembimbing akalnya, atau dia jadi akal sebagai patokan dalam suatu kebenaran. Nah, ketika seseorang dong lihat ada pertentangan antara Quran dan akal, mana yang diutamakan? Sebenarnya ada pertentangan sih antara Quran dan akal, hanya pemahaman yang salah toh. Tapi kadang terlihat secara seperti itu, kadang ini bertentangan dengan akal ini toh. Nah, karena kurangnya ilmu tentunya kan. Nah, kalau sudah gitu, kalau sudah lihat kayak ada pertentangan antara ini dengan akal ini, kata mau utamakan yang mana? Utamakan Quran yang suci kah, yang sakral kah, atau mau utamakan pung ilmu daruriyat, ilmu akal? Katong pasti pilih Quran dan Sunnah, karena Allah katakan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan toh. Allah turunkan Al-Quran itu sebagai pembimbing, hidayah, penuntun orang. Tapi kalau akal ini kan, akal itu berubah-ubah. Akal itu berubah-ubah. Dan dia beda-beda, orang memahami sesuatu dari akal orang itu beda-beda. Nanti kita akan bahas juga. Intinya, mutakallimin, mutakhirin dong pahami takwil itu punya makna khusus, bukan tafsir. At-ta'wil akhassu min tafsir. Dong katakan takwil itu lebih khusus daripada tafsir. Wa tafsiru a'ammu min ta'wil. Dong katakan tafsir itu lebih umum daripada takwil. Makanya dong sering bilang begini, bahwa kullu muawwilin mufassirun. Setiap ahli takwil itu dia sudah ahli tafsir, tapi belum tentu tafsir ahli takwil, belum tentu ahli tafsir ahli takwil. Atau dong sering katakan begini, bahwa takwil itu makna batin, marhalatu ba'da tafsir. Dong sering katakan takwil itu satu tingkatan lebih tinggi daripada tafsir. Dong katakan takwil itu makna batin, tafsir itu makna zahir saja. Kalau kata tanya, dari mana kamu pemikiran seperti itu? Dong pasti beta cek dong pung dalil, dong pasti bilang begini. Apa yang dinukilkan oleh Imam Bukhari? Dong bilang begitu. Imam Bukhari nukilkan kejadian Umar radhiyallahu anhu ketika ingin menunjukkan kepada para sahabat tentang keutamaan Ibnu Abbas, ilmunya Ibnu Abbas. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Suatu saat itu Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat yang senior, kumpul semua para sahabat yang senior, yang tua lah. Lalu Umar bin Khattab juga sudah undang Ibnu Abbas, masuk Ibnu Abbas. Para sahabat yang senior itu, para sahabat senior bilang begini, "Oi, kenapa ada anak-anak di sini nih? Kalau ada anak-anak di sini begini loh, kebaik katong juga bisa panggil anak-anak yang di rumah. Katong anak di rumah juga berhak datang kalau begini." Dong pandang, dong seng tahu Ibnu Abbas itu Nabi doakan dia tuh supaya dia ahli tafsir toh. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung dengan kecerdikannya langsung tanya kepada para sahabat, "Madza taquluna fi qouli ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath?" Atau kama qala. Umar katakan begini, apa yang kalian pahami tentang firman Allah idza jaa nasrullahi wal fath? Kalau sahabat yang senior ada yang jawab, ada yang diam, toh? Ada yang diam, ada yang jawab. Yang jawab bilang begini, "Ya Umar, umirna linahmadallah wa nastaghfirah idza jaa nasrullah." Wahai Umar, umirna linahmadallah wa nastaghfirahu idza jaa nasrullah. Wahai Umar, kita itu diperintahkan untuk beristighfar dan memuji Allah ketika datang pertolongan, kemenangan. Umar itu kayak kurang puas toh. Maksudnya ini mau kasih tunjuk ini Ibnu Abbas pemahaman lain dengan kamong.
Umar tanya pada Ibnu Abbas, ataqulu dzalika? Ibnu Abbas, apakah kamu juga begitu pendapatmu? Ibnu Abbas bilang, la, tidak. Terus madza taqul? Terus apa yang kau katakan? Ibnu Abbas bilang, dzalika ajlu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu iyyah. Ibnu Abbas bilang itu adalah ajal, dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah kabarkan padanya. Jadi dari situ para mutakallimin mutakhirin dong bilang, wah kalau begitu yang Ibnu Abbas bilang itu takwil, yang sahabat katakan tadi tafsir, yang Ibnu Abbas sampaikan tadi makna batin, sementara yang para sahabat sampaikan tadi makna zahir, tafsir. Sebenarnya pemikiran yang keliru, karena saya ada yang pahami begitu. Karena coba lihat Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari saja, dia nukilkan juga hadis itu, dan dia taruh hadis itu dalam bab kitabu tafsir Al-Quran. Imam Bukhari yang nukilkan hadis itu saja dia taruh dalam bab tafsir Al-Quran. Imam Bukhari memahami yang seperti itu adalah tafsir. Dari mana memahami makna batin, makna zahir? Itu semua karena jauhnya, ya, jauh. Kalau Imam Syafi'i, Imam Ayub As-Sakhtiyani dan para imam yang lain itu dong bilang begini, kesesatan pemahaman itu ujung-ujungnya adalah karena dong itu sing paham bahasa Arab. Dong itu karena bahasa Arab ini kan akan berkembang, bahasa itu berkembang, bukan cuma bahasa Arab, bahasa itu berkembang. Karena asal bahasa kan dari lafaz-lafaz toh, lafaz-lafaz. Tapi lafaz itu dia bisa bermakna lain pada susunan kata yang lain. Lafaz itu juga bisa berubah pada ketika kata bicarakan sesuatu yang lain. Ada dua hal yang menyebabkan bahasa itu bisa berubah. Kalau dalam bahasa Arab itu akan bilang bahasa itu berubah dengan melihat siyak. Siyak itu maksudnya cara berbicara. Al-Quran pun metode berbicara itu ada. Terus bahasa juga bisa berubah dengan melihat tarkib kalam, dhamul kalam. Apa namanya itu? Dhamul kalam kalau kita bilangkan di bahasa Indonesia ini susunan. Bahasa Arab itu kan ada susun toh, ada sifat mausuf. Nah, kalau kamu belajar bahasa Arab, maksudnya dari dhamul kalam atau dari tarkib kalam toh, itu ada namanya qadru al-mushtarak. Al-qadru al-mushtarak, satu lafaz tapi digunakan dalam banyak kalimat tapi maknanya bisa lain. Nah, nanti pada bagian yang lain kita akan bahas ini. Kita pum video ini yang terlalu panjang. Mudah-mudahan kurang dari 20 menit. Ini sudah 23 menit ya. Jadi intinya makna pertama ta'wil itu dia bermakna tafsir. Katong cepat-cepat saja. Makna kedua ta'wil itu bermakna iqabatu syai'. Katong sudah bahas tadi toh. Intinya begitu. Dalam Quran dan Sunnah dan pemahaman salaf soleh tentang ta'wil, salaf soleh maksudnya ini generasi yang dekat-dekat dengan Nabi, dong pahami ta'wil itu cuma dua, maknanya tafsir dan maknanya nihayatu syai', ujung dari segala sesuatu dan akibat dari segala sesuatu. Itu saja. Tidak ada makna khusus daripada ta'wil itu. Sama saja ta'wil, tafsir sama. Ini yang pertama. Mudah-mudahan paham. Nanti katong lanjut ke bagian yang kedua, insyaallah.